Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mempresentasikan terkait struktur perkerasan jalan kelompok 8. Di mana dengan kami di sini ada beranggotakan kelompok, ada saya sendiri Faisal Arya Wiryuda, lalu selanjutnya ada Ali Ahmadin, berikutnya ada Fazil Hasanuddin, baru berikutnya ada Falih Kurnia, dan terakhir ada Rahmat Maulana Aditya. Mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman anggota kelompok saya. Oke, jadi latar belakang di sini aspal adalah bahan pengikat dan sebagai bahan penutup lapis perkerasan dari pengaruh air atau kedap air. Fungsi aspal itu dalam konstruksi jalan adalah sebagai bahan pengikat yang harus memberikan daya lekat yang baik, serta sebagai pengisi yang harus dapat mengisi volume yang tersedia. Oke, mungkin bisa dilanjut. Sini ada bahan-bahan dalam pembuatan aspal. Pertama itu agregat. Dalam pembuatan aspal ada dua jenis agregat. Pertama agregat kasar, kedua agregat halus. Agregat kasar ini bisa berupa batu pecah yang ukurannya nominal yang tertahan saringan nomor 8. Lalu agregat halus itu terdiri dari batu atau pasir yang bersih, keras, bebas dari lempung. Next. Kedua, aspal. Aspal banyak digunakan dalam konstruksi perkerasan jalan karena memiliki sifat sebagai pengikat dan pengisi rongga udara antara agregat. Aspal mempunyai sifat viskoelastis dan tergantung dari waktu pembebanan. Aspal akan mencair jika dipanaskan sampai temperatur tertentu dan kembali membeku jika temperaturnya turun. Yang ketiga ada aditif. Anti-stripping agent merupakan suatu zat aditif yang dapat merubah sifat aspal dan agregat, meningkatkan daya lekat dan ikatan, serta mengurangi efek negatif dari air dan kelembapan sehingga menghasilkan permukaan berdaya lekat tinggi. Oke, next. Dan yang terakhir, sumber pasokan. Ini merupakan yang paling penting karena sumber pemasukan agregat, aspal, dan bahan pengisi harus disetujui terlebih dahulu dan diserahkan paling lambat itu 60 hari sebelum pekerjaan dimulai. Lalu campuran dalam pembuatan aspal. Komposisi umum campuran beraspal terdiri dari agregat dan aspal, bahan pengisi filler, atau jenis aditif yang ditambahkan bila mana diperlukan untuk menjamin sifat-sifat campuran memenuhi salah satu ketentuannya. Kadar aspal dalam campuran. Presentase aspal yang aktual ditambah ke dalam campuran akan bergantung pada penyerapan agregat yang digunakan. Prosedur rancangan campuran. Sebelum diperkenankan untuk hampir setiap campuran aspal dalam pekerjaan, agregat dan campuran yang memadai berdasarkan hasil pengujian di laboratorium dan hasil percobaan penghamparan campuran yang dibuat di unit produksi campuran beraspal atau AMP. Prosedur rancangan campuran. Pengujian yang diperlukan meliputi analisis saringan, berat jenis, dan penyerapan air untuk semua agregat yang digunakan. Juga semua pengujian sifat-sifat agregat sesuai keperluannya. Pengujian pada campuran aspal percobaan meliputi penentuan berat jenis maksimum sesuai SNI 036893/2002. Next. Prosedur rancangan campuran. Contoh agregat diambil dari penampungan panas atau hot bin untuk mencampur jenis takaran, berat atau weight batching plant maupun pencampuran dengan pemasok menerus atau continue fed plant. Next. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya adalah prosedur rancangan campuran.
Pada pengujian percobaan campuran laboratorium harus dilaksanakan dengan 3 langkah dasar berikut ini. Pertama, memperoleh gradasi agregat yang cocok. Kedua adalah membuat rancangan campuran rencana atau desain mix formula. Yang ketiga adalah memperoleh persetujuan rancangan campuran rencana desain mix formula sebagai rancangan campuran kerja. Oke, selanjutnya. Oke, masuk ke ketentuan pada campuran panas aspal ini. Next. Yang pertama adalah ketentuan untuk aspal keras. Di sini sudah tertera bagaimana jenis pengujian, metode pengujiannya, yang dipakai apa, serta pengen apa, serta aspal modifikasi. Sudah tertera dalam tabel sini. Oke, selanjutnya. Untuk ketentuan campuran laston ACWP, ini ada ketentuannya dengan sifat-sifat campurannya, laston ACWC, dan bersumber dari divisi 6 Bina Marga tahun 2010. Next. Ketentuan campuran yang dimodifikasi laston ACWP. Sifat-sifat campuran laston ACWC. Yang pertama adalah kadar aspal efektif besar 4,5, penyerapan aspal maksimal 1,2 tumbukan 2 kali 35 dan seterusnya. Next. Untuk ketentuan gradasi rapat, terdapat beberapa saringan yang sesuai dengan ukuran ASTM serta berat yang lolos. Bersumber dari divisi 6 Bina Marga tahun 2010. Dengan ukuran saringan terkecil yaitu sebesar 0,075 dan saringan terbesar adalah sebesar 25 mm. Next. Untuk ketentuan gradasi senjang bisa dilihat di slide ini. Dengan ukuran terkecil adalah saringan nomor 200 yaitu sebesar 0,075 mm, serta saringan yang paling besar adalah 1 dengan lebar 25 mm. Selanjutnya. Untuk ketentuan agregat kasar, terdapat beberapa pengujian dan standar yang dipakai serta nilainya. Ini bisa dilihat di slide dengan sumber divisi 6 Bina Marga tahun 2010. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan kepada teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah ketentuan agregat halus, di mana di sini ada nilai secara pasir, material lulusan angkatan 400, kadar lembu, angularitas dan kedalaman dari permukaan sampai kurang lebih besar dari 10 cm. Terus ada angularitas dengan kedalaman dari permukaan lebih besar dari 10 cm dan bersumber dari divisi 6 Bina Marga 2010. Selanjutnya ada gradasi agregat untuk campuran aspal, bisa dilihat dari tabel berikut.
Selanjutnya ada persyaratan aspal keras pen 60 dan dapat dilihat dari tabel pada berikut ini. Selanjutnya ada persyaratan aspal polimer dan dapat dilihat dari tabel pada berikut ini. Selanjutnya ada persyaratan aspal dimodifikasi dengan asbeton dan dapat dilihat dari tabel berikut ini. Selanjutnya ada persyaratan aspal dengan multigrade dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada ketentuan asbeton butir dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada ketentuan sifat-sifat campuran alat tasir dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada toleransi komposisi campuran dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Baik, selanjutnya saya. Berikutnya ada cara pembuatan aspal. Berdasarkan jurnal PUPR yang kami dapatkan, dijelaskan bahwa pembuatannya terbagi atas dua metode sebagai berikut, di mana pertama adalah asphalt mixing plant atau AMP tipe batch. Baru selanjutnya ada asphalt mixing plant untuk tipe drum mix. Mungkin selanjutnya. Pertama kita masuk ke tipe batch. Selanjutnya. Nah, jadi asphalt mixing plant untuk tipe batch ini dari segi penyiapan bahannya, pertama agregat itu dimuatkan ke dalam masing-masing bin dingin untuk tiap ukuran fraksi sesuai dengan yang diperkirakan dalam campuran sesuai dengan job mix formula. Lalu selanjutnya aspal itu disiapkan ke dalam tangki persediaan. Filler apabila dibutuhkan itu juga disiapkan untuk fillernya. Oke, selanjutnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap ke proses produksi. Tadi penyiapan, sekarang proses produksi. Pertama, agregat itu dari masing-masing ukuran dikeluarkan dari masing-masing binnya. Lalu masing-masing agregatnya itu dimasukkan ke bagian bin sesuai dengan bukaan pintu dari ruang-ruangannya ada dari alatnya itu. Diatur itu sesuai dengan pengaturan perbandingan job mix formula. Lalu selanjutnya di dalam dryer agregat itu dikeringkan dengan cara dipanaskan melalui semburan api dari burner agregat yang panas dan kering akan keluar di ujung dryer, lalu dialihkan ke dalam elevator panas. Itu kisaran 175 derajat Celcius. Lalu agregat yang sudah panas itu dibawa naik ke atas melalui bucket, dipasang sepanjang rantai yang berputar naik ke atas melalui hot elevator. Lalu sehingga pada saat elevator sudah di atas, itu nanti saringannya akan bergetar dan memilah-milah kembali sesuai dengan ukuran dari butiran semulanya. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut untuk filler. Filler itu dimuatkan ke dalam bin filler secara manual melalui filler elevator. Lalu selanjutnya ada aspal di dalam tangki dipanaskan terlebih dahulu hingga 165 derajat Celcius. Lalu proses pencampurannya itu sebagai berikut. Itu pertama agregat panas dari masing-masing fraksi dikeluarkan dari kompartemen masing-masing untuk ditimbang masing-masing sesuai dengan job mix formula ditampung dalam bin penimbang. Lalu berikutnya ada filler ditimbang sesuai dengan JMF. Baru berikutnya aspal panas ditimbang sebanyak yang dibutuhkan. Baru keempat, kemudian filler ditumpahkan dan aspal panas yang berada di dalam tangki penimbang aspal itu disemprotkan ke atas agregat yang sedang teraduk-aduk di dalam puck mill sehingga 35 detik hingga 45 detik dengan suhu kurang lebih sudah turun hingga 150 derajat Celcius. Nah, proses produksi itu bisa dilihat sebagai berikut. Jadi kita itu pertama-tama itu mulai dari bin dingin, lalu melalui proses penyaringan dengan elevator, beragam elevator,
Baru hingga ke mixing dengan gambar yang sudah tertera di PPT yang kami buat. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu tipe drum mix. Next. Aspal mixing plan tipe drum mix. Penyiapan bahan yang pertama yaitu agregat dimuat dalam masing-masing bin dingin untuk ukuran tiap fraksi sesuai dengan yang diperkirakan dalam campuran. Yang kedua yaitu aspal disiapkan dalam tangki persediaan. Yang ketiga, filter apabila dibutuhkan di dalam filler. Selanjutnya, untuk proses produksinya pada AMP tipe drum mix, agregat semua fraksi masuk ke dalam dry berikut dengan bahan filler apabila diperlukan. Prosesnya terjadi di dalam drum dryer di bagian ujung keluar aspal panas. Kemudian disemprotkan melalui aspal yang masuk menjorok ke dalam drum dryer. Setelah itu disemprotkan dengan agregat yang sedang dipanaskan di bagian ujung dryer itu. Campuran beraspal panas yang sudah jadi akan keluar tumpah, dan dryer dilanjutkan oleh belt conveyor atau elevator bucket untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam silo penampung beraspal panas. Dari silo dimuat ke atas dump truck untuk waktu pencampurannya mencapai 60 detik. Next. Selanjutnya itu ada pelaksanaan di lapangan untuk pengajuan kesiapan pekerjaan. Yang pertama, dari seluruh bahan yang disetujui untuk digunakan disimpan selama periode kontrak untuk keperluan rujukan. Yang kedua, setiap aspal yang diusulkan untuk digunakan, keterangan asal sumbernya bersama dengan data pengujian dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, laporan tertulis yang menjelaskan sifat-sifat pengujian dari seluruh bahan. Setelah itu, laporan tertulis setiap pemasukan aspal bersifat beserta sifat bahan. Selanjutnya, rancangan campuran kerja dan data pengujian yang mendukung dalam bentuk laporan tertulis. Untuk pengukuran pengujian permukaan dalam bentuk laporan tertulis. Selanjutnya, data pengujian laboratorium dan lapangan untuk pengendalian harian terhadap takaran campuran dan mutu campuran dalam bentuk laporan tertulis. Catat harian dari seluruh muatan truk yang ditimbang di alat penimbang. Selanjutnya, catat hasil tertulis mengenai ukuran tebal lapisan dan dimensi perkerasan. Dan hasil pemeriksaan kelaikan peralatan laboratorium, pelaksanaan yang ditunjukkan dengan sertifikat, seperti contohnya AMP, finisher, pemadat, dan alat uji Marshall. Pemeriksaan semua peralatan untuk pekerjaan harus dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Next. Untuk penyiapan pekerjaan, yang pertama yaitu penyiapan kondisi lapangan, semua kerusakan termasuk ketidakrataan yang telah diperbaiki. Yang kedua, semua peralatan pembantu operator sudah siap dan layak bekerja. Yang ketiga, kondisi cuaca telah memungkinkan 28 dari 40. Pengawas sudah menyatakan secara tertulis bahwa pekerjaan pelaksanaan telah boleh dimulai. Next. Untuk pengujian permukaan kekerasan, yang pertama, pekerja harus diperiksa dengan mistar lurus sepanjang 3 meter dan harus tegak lurus sejajar dengan sumbu jalan. Toleransi harus sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, pengujian untuk memeriksa toleransi kerataan yang disyaratkan harus dilaksanakan segera setelah pemadatan awal. Penyimpangan yang terjadi harus diperbaiki dengan atau menambah bahan sebagaimana yang diperlukan. Setelah penggilasan akhir, kerataan lapisan ini harus diperiksa kembali dan setiap ketidakrataan permukaan yang melampaui batas yang disyaratkan setiap lokasi yang cacat dalam tekstur, pemadatan atau harus yang diperbaiki. Yang terakhir, kerataan permukaan perkerasan, lapisan atau lapis aus segera ada setelah pekerja selesai harus diperiksa kerataannya dengan menggunakan alat ukur kerataan Nasra meter sesuai dengan SNI 033426/1994. Evaluasi penilai kerataan harus dilakukan setiap interval 100 meter. Next.
Untuk ketentuan pemadatan, yang pertama sudah dituangkan dalam SNI 036757/2002, tidak boleh kurang dari 97% kepadatan standar kerja Job Standard Density (JSD) untuk Lataston HRS dan 98% untuk campuran aspal lainnya. Yang kedua, untuk pengambilan benda uji campuran beraspal dan pemadatan uji laboratorium harus sesuai dengan RSNI M01/2003. Untuk ukuran butir maksimumnya itu 25,4 mm atau 1 inci, dan RSNI M06/2004 untuk ukuran maksimum 38 mm atau 1,5 inci. Yang ketiga, untuk memadati campuran aspal bila mana kepadatan lapisan yang telah dipadatkan atau sama lebih besar dengan nilai-nilai yang diberikan. Bila mana rasio kepadatan maksimum dan minimum yang ditentukan dalam serangkaian benda uji inti pertama yang mewakili setiap lokasi diukur, pembayarannya lebih besar dari 1,08, maka benda uji tersebut harus dibuang dan serangkaian benda uji inti harus diambil. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok 8. Apabila terdapat kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.